buah yang praktis dan tidak usah ribet ngupas. Ada nih, koktail buah alias buah kaleng. Pabriknya berlokasi di kawasan Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Ada 4 jenis buah yang akan kita olah hari ini. Ada semangka, nanas, pepaya, dan bengkoang. Potong dadu semua buah. Keempat jenis buah ini kaya gizi loh. Ada buah pepaya. Kandungan vitamin A pada buah ini lebih banyak dibandingkan wortel. Sangat bagus untuk kesehatan mata. Buah semangka yang kaya vitamin A dan C mengandung antioksidan untuk kekebalan tubuh. Jadi tidak mudah sakit. Nanas mengandung bromelin, bisa membersihkan usus besar dan bakteri berbahaya di tubuh. Sementara bengkoang, kandungan airnya sangat banyak, sangat bagus untuk penderita diabetes. Unik banget nih, ternyata ada jenis sayur yang digunakan. Yap, labu siam. Labu siam merupakan sayuran rendah kalori atau lemak jenuh, jadi bisa membantu menurunkan kolesterol. Rendam potongan buah ke dalam air kapur. Fungsinya menghilangkan getah yang menempel pada buah, sekaligus membuat tekstur buah lebih keras dan renyah. Proses perendaman tidak terlalu lama, sekitar 15 sampai 30 menit. Setelah itu bersihkan kembali dengan air bersih. Selanjutnya, rebus potongan buahnya. Suhu untuk perebusan ini mencapai 100 derajat Celcius loh. Wih, panas banget tuh. Lama perebusan tergantung pada jenis buah. Pepaya hanya butuh 1 menit perebusan. Nanas 2 menit, yang paling lama bengkoang selama 6 menit. Hasil perebusan langsung kita kemas ke dalam kaleng. Oh iya, buah kaleng menjadi salah satu cara untuk bisa menikmati buah di saat tidak sedang musimnya loh. Yuk, sekarang masukkan air gula sebagai pengawet alami. Setiap hari pabrik ini mampu memproduksi 5.000 kaleng koktail buah loh. Lakukan tahap sterilisasi agar buah kalengan ini bebas dari kuman dan bakteri. Caranya, panaskan produk di dalam tabung besar ini. Suhunya mencapai 120 derajat Celcius. Koktail buah selain enak dimakan langsung, bisa juga kita olah loh. Jadi strudel dan es tawon. Rasanya enak banget. Cara buatnya mudah. Kita buat adonan strudelnya dulu. Campur tepung terigu, garam, dan air. Aduk-aduk sampai adonan kalis. Koktail buah bisa kita jadikan isian strudel nih. Lalu tambahkan selai stroberi. Siap kita oven. Cara membuat es tawon juga mudah loh. Selain koktail buah, campurkan santan, kelapa muda, es krim, dan madu. Jangan lupa es batunya ya. Wah, segar banget nih. Ini bisa menjadi cara untuk mensiasati teman-teman unyil yang tidak suka makan buah. Wah, Vandu, Alisa, dan Hesti lahap banget tuh. Unyil sisain dong. Kira-kira kue yang buat mama aku yang mana ya? Ini aja. Ini aja nih, yang merah nih. Gimana Yang kue yang ini aja coklat tuh. ini? Ayo teman-teman, mau pilih yang mana nih? Tunggu. Gimana kalau kita belajar di pamanku aja? Teman aku bisa bikin loh. Oke. Wah, ide bagus tuh. Let's go. Kita belajar buat kue kaca Rusia. Kita nggak harus ke Rusia kok untuk bisa mencoba kelezatan kue kaca ini. Karena salah satu toko kue di kota Bandung membuat kue kaca Rusia ini loh. Pertama, kita buat kue dasarnya dulu nih. Jenisnya sponge cake. Langkah pertama, gunakan mixer untuk mengaduk telur ayam. Kandungan protein telur yang tinggi membuat cita rasa kue menjadi lebih gurih. Dan tentu saja lezat dan bergizi. Lalu tambahkan gula pasir. Campur sampai adonan mengembang. Kurang lebih butuh waktu 15 menit. Oh iya, untuk mendapatkan tekstur kue yang lembut seperti spong, adonan harus mengembang sempurna. Seperti ini nih. Sip. Setelah adonan mengembang, masukkan tepung terigu. Adonan sudah tercampur rata nih. Teksturnya sangat lembut loh. Lanjut tambahkan butter. Oh iya, adonan jangan sampai menggumpal ya, karena nanti hasil kuenya tidak mengembang alias bantet.
Ada 2 adonan yang akan kita buat. Satu lagi adonan spongcake rasa coklat. Cara buatnya sama kok, hanya yang ini ditambahkan bubuk coklat. Wih, rasanya pasti tambah enak nih. Oke, tuangkan adonan dalam loyang. Adonan siap kita panggang dalam oven. Butuh waktu 25 menit dalam suhu oven 150 derajat Celcius. Spongcake-nya sudah jadi nih. Wah, aromanya wangi banget. Unyil jadi pengen nyicipin. Tapi buat kuenya belum selesai loh. Bentuk spongcake jadi 2 ukuran. Lalu beri krim berbagai rasa. Ada green tea, keju, dan coklat. Susun potongan yang lainnya. Lalu lapisi semua spongcake dengan krim seperti ini. Agar tekstur krim kaku dan menempel di cake, kita haluskan dulu beberapa saat. Sambil menunggu, kita buat larutan glaze atau larutan kacanya yuk. Bahannya terdiri dari susu cair, coklat putih, gula pasir, dan gula cair. Campur susu cair dan coklat putih. Lalu cairkan di dalam microwave. Sekarang kita buat larutan gulanya yuk. Panaskan gula pasir, air, dan larutan glukosa. Aduk terus sampai rata. Jangan sampai gulanya gosong ya. Coklat putihnya sudah meleleh nih. Lanjut campurkan pewarna makanan. Wih, jadi warna-warni deh. Kemudian masukkan ke dalam larutan gula yang tadi kita buat. Tambahkan gelatin khusus untuk kue. Gelatin ini berfungsi untuk merekatkan tekstur larutan kacanya. Panaskan sebentar biar larut. Jangan lupa haluskan agar larutan gelasnya tidak ada yang menggumpal. Saring larutan kacanya dan dinginkan sebentar saja. Spongcake-nya sudah jadi. Tuang larutan kaca ke semua bagian spongcake. Wih, keren! Warna-warna dari larutan glaze-nya mengkilap dan berkilau. Warna kilapnya ini berasal dari campuran gula dan glukosa. Kue kaca Rusia menjadi pilihan baru bagi yang sudah bosan dengan kue tart. Jadi nggak heran deh kalau kue kaca Rusia ini hits dan digemari oleh para penyuka kue. Biar tampilannya semakin menarik, hias kue kaca Rusianya dengan coklat-coklat aneka warna. Hias sesuai selera kalian ya. Bisa untuk melatih kreativitas nih. Ayo, semangat semuanya. Mau tahu harga kue kaca Rusia ini? Untuk ukuran besar sekitar 200.000, sedangkan ukuran kecil 25.000. Bisa untuk kue ulang tahun teman-teman nih. Seperti hari ini, ada yang ulang tahun loh. Selamat ulang tahun ya Mama Emir. Ayo teman-teman, kita makan kue kaca Rusianya ya. Wih, rasanya lezat banget. Yummy. Ayo Nyil, buruan jalan. Usro udah gak sabar mau nyobain kue ini. Pasti enak banget nih. Iya nih Sro, Unyil juga pengen. Tapi nggak usah tergesa-gesa gitu dong Sro, santai aja. Wih, ada Unyil dan Usro tuh. Kagetin ah. Wah! Tuh, kue Usro Ya jatuh. ampun, iseng banget sih, pakai ngagetin segala. Iya nih Embul, Usro kan jadi kaget. Lihat tuh kue Usro jadi jatuh. Gagal deh makan kue. Ya ilah, gitu aja nangis. Cengeng banget sih. Dasar Embul. Udah Sro, udah, jangan nangis. Udah ya.